Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Ya, udah lama nih kita GPM Production udah merilis video yang mana video ini kan kita sudah berulang kali ya konten di tempat misteri, ya kan? Konten di tempat misteri, tempat horor segala macam. Sekarang kita sudah ada di tempatnya di Pinshu ya, apa? Pinshu ya, di daerah Tebet, Jakarta Selatan. Oke guys, sekarang kita kedatangan ya narasumber kita nih, Zeren ya. Zeren ini masih kelas berapa? Kelas 10 ya. Satu SMA. Nah, kita nggak perlu bahas sekolahannya di mana. Kita coba pengen tahu tentang dulu kesan di SMA itu. Kan pasti banyak SMA itu masa-masanya bertabur dengan suasana kekeluargaan dari teman-teman, baik percintaan dan segala macam. Coba gimana dari Zero nih, dari awal sekarang kan sudah menginjak tentang fase remaja. Coba dari Zero bisa menceritakan tentang gimana perasaan seorang remaja saat ini. Gimana ya, kalau dibilang kaget sih ya kaget, karena waktu masa kecil sampai sekarang ya beda banget. Bedanya? Ya kayak jauh gitu. Dulu waktu kecil dulu tuh asik, selalu kayak ngerjain ya kan, kayak gitu kan. Tapi sekarang kayak teman-teman kayak gitu susah, dan buat dekat sama orang tuanya tuh jauh, karena semakin dewasa kita semakin paham sama kondisi apa yang terjadi. Tapi dari segi orang tua masih open kan sama Darren? Open sih ada open, cuma ya kalau dibilang jarak jauh sih ada mungkin. Jarak jauh dalam hal? Jarak jauh kayak ya kan, kami cerita kan keluarga ini bisa dari yang misalkan dari dokter dari TK tuh bisa keluarga gua. Oh, jadi kayak broken home gitu ya? Ya dulu bisa bilang Terus? ya waktu itu kalau pusing itu dokter kan kayak apa ya, sedikit sebenarnya ya. Tapi ada sih kebanyakan teman-teman dulu, teman-teman dari Banjaran, ada sebagian yang broken home keluarganya, cuma dia memikirkan fasenya itu di mana, dia masih SMP, orang tuanya broken home, cuman dia punya spirit semangat untuk menunjukkan gue dari keluarga yang broken home, cuman gue bisa menunjukkan masa depanku lebih cerah gitu. Alhamdulillah sekarang dia bisa apa yang dia pengenkan sampean semua. Kalau dari Zeren tuh gimana? Kan semua orang tuh berbeda ya, maksudnya tuh nggak semuanya tuh sama ya kan. Kayak ada jenis kelamin aja, kayak ada perempuan, ada laki-laki, kayak gitu aja. Tapi dia nggak semuanya tuh sama. Jadi kalau keluarga dia begini, keluarga dia begini. Cuman yang bisa menyemangatkan Zeren sampai detik ini bisa di zona yang menurut Zeren tuh biasa-biasa aja, di bawah relax, bawah santai itu apa? Ya karena gini, gue tuh punya temen itu udah banget sebagai keluarga bang. Jadi setiap temennya kasih sama gue ya banget, jadi keluarga gue. Dari situ bisa bikin gue nyaman, bisa bikin gue tertawa, kayak gini senang. Jadi gimana ya, gue kan jauh sama keluarga aja ya. Jadi kalau misalkan dibilang gitu teman atau keluarga, bisa dibilang juga sama. Gue juga di posisi lu juga pernah merasakan gini,
kenapa sih kok keluarga sendiri kayak bukan keluarga sendiri tapi malah teman ataupun orang lain itu bisa jadi keluarga sama. Nah di situ pun juga pola pikir kita juga berbeda. Karena gimana ya, gini, karena kalau buat keluarga tuh sulitnya tuh kayak kita pengen bicara terbuka juga susah, karena apa yang diomongin sama kita pasti keluarga selalu itu pasti ada aja permasalahannya, pasti ada juga halangannya, susah buat terbuka. Apalagi ya kan kalau keluarga tuh udah masalah keuangan itu udah jauh banget dan jaraknya udah susah banget. Itu buat apa sih namanya, buat cerita banyak itu susah banget. Masih di mana-mana sekarang ini faktor yang utama itu memang keuangan. Di mana-mana pun semua mayoritas keuangan. Bahkan ada moto dari salah satu teman yang bilang hidup tanpa utang nggak akan menjadi menantang. Jadi ya benar. Tapi kalau banyak utang ya malah yang juga gitu. Pokoknya kalau misalnya hidupnya enak kerja. Aku juga nih di masa-masa muda kayak begini ada juga pikiran buat kerja. Cuma kan yang namanya kita punya orang tua, dan orang tua kita selalu buat sekolah, buat kita pendidik, buat kita berpendidikan gitu, maksudnya kan dituntut kita harus lakuin. Orang tua itu kan nggak boleh dibantah. Nah, kita nyantai aja ya, nyantainya dalam arti bebas. Berbeda kita nge-vlog di TikTok, kita nggak boleh merokok. Kalau di YouTube juga boleh sih, nggak ada larangan. Bebas, tapi jangan ditonton gitu ya. Nah di sisi Zeren ini fase dalam hal remaja. Di remaja ini ada nggak sih kenakalan remaja yang Zeren lewati? Kenakalan ya, mungkin kenakalan remaja itu ya tawuran sih. Hanya sekedar tawuran? Tawuran, apalagi kenakalan remaja zaman sekarang ya contohnya itu tawuran, mabuk-mabukan, bahkan banyak yang rokok. Tapi kan ya, di sekolah itu kan selalunya kan nggak boleh ngerokok ya. Banyak siswa-siswa yang ngerokok. Ya karena mungkin dia punya masalah kan rokok itu kan bisa bikin apa sih, bisa bikin kita tenang dari masalah. Nah di sisi lain tuh dulu penjara pernah mikir gini, kenapa sih orang tua itu apa ya, sosok seorang ayah atau paman atau om gitu kan. Karena penjara dari kecil memang udah nggak ada orang tua, ayah terutama ayah. Ibu masih ada, mama masih ada, cuma dari ayah dari kecil udah nggak ada. Cuma mikir kenapa kok orang-orang tua tuh sering banget merokok segala macam. Ternyata karena sekarang setelah penjara lewati sendiri, kenapa kok kita ngerokok segala macam? Karena itu buat bukan menghilangkan ya, menenangkan pikiran kita, bukan relaksasi walaupun cuma sementara, cuma tapi kita agak plong dikit gitu. Seperti itu. Cuman ya pasti ada masalah itu bakal kita lewati, dan apa ya, cuman kayak ngeseltak dikit aja, nanti pasti ada kedepannya ada pola pikir kita nih menenangkan gitu. Kalau buat kenakalan remaja laki-laki sih kayak tawuran, maaf, minum-minuman, merokok itu hal wajar, cuman nggak boleh sebenarnya. Cuman di sisi lain ada benarnya
lebih baik kita tawuran, mabuk-mabukan, minum merokok daripada kita main dengan perempuan. Dalam arti kita merusak wanita. Itu hal yang tidak diperbolehkan gitu kan. Sebenarnya semuanya nggak boleh. Cuman daripada salah satu itu semua, ya jangan dilakukan. Karena kenapa? Kita masih pelajar, kita merusak satu perempuan itu sama aja udah merusak masa depan kita juga. Apalagi sampai dia kayak hamil di luar nikah, itu masa depan udah hancur banget, udah suram banget. Lu belum lulus sekolah, udah diserahin, udah harus nanggung beban keluarga. Dan itu di luar dari tanggung jawab keluarga, dari nyokap lu. Ya bukan buat direnung, semua yang nonton vlog ini itu juga hati-hati banget. Ya kalau dari gue nya pendapat gue nya tuh kayak ngerokok, kurang mabuk-mabukan, apalagi main cewek gitu ya kan. Sebenarnya dari gue nya sih nggak wajar bang. Cuma zaman sekarang jauh beda banget sama zaman dulu. Bahkan pergaulan zaman sekarang tuh bisa bilang ya lebih hancur. Paling kalau udah kenal wanita yang kayak abang bilang kayak gitu, bisa banyak emang orang yang pacaran kayak gitu jadi juga. Apalagi di bawah umur kayak gitu ya bang. Dan namanya anak remaja juga susah dibilangin, apalagi cinta itu kan buta. Asik. Cinta itu muda tapi bisa merasakan. Iya. By the way, ini kita di Bingsu ini lumayan loh, worth it banget dari tempatnya, dari fasilitasnya, minumannya juga worth it juga, nggak nguras kantong. Harga juga tadi cuma sekitar 2 minum itu cuma 38.000 masa 38.000. Jadi buat kalian nih yang pengen nyari tempat tongkrongan, yang buat minum, yang mau nyantai-nyantai, baik sama keluarga ataupun untuk anak-anak kecil juga bagus loh di sini. Buat di bawah umur di bawah umur 10 tahun ke bawah, sini tempatnya aman dan strategis juga. Di sisi lain juga mau anak itu lari-larian, mau kemana pun aman. Dan ini di belakang background kita ini pagar, jadi nggak bakalan jatuh dan khawatir masuk orang tua. Tapi tetap keselamatan dan pantauan dari keluarga itu lebih utama. Jangan lupa tuh datang kalau dia lagi di area tertentu, baik lagi di Eco Park nih, lagi di Eco Park, main ke Bingsu, lumayan loh, tempatnya juga strategis juga, jangan lupa mampir. Oke, lanjut lagi kita ke omongan kita. Di sisi Zeren juga ada nggak sih, kan Zeren maaf dari keluarga yang broken home, ada nggak sih yang pengen iri atau ngeliat teman-teman tuh, kok teman gue ngerasain bahagia, ngerasain bahagia sama orang tua, cerita sama orang tua, dekat sama orang tua. Di sisi Zeren ada nggak kayak gitu? Kalau soal itu sih jangan dipermasalahin lagi ya, karena ya jelas gimana ya, iri bang. Kita tuh dari kecil ngerasain hidup jauh banget dari orang tua tuh nggak enak, sumpah nggak enak. Jadi buat lu nih jauh banget sama orang tua lu, tolong lu deketin kembali ke orang tua lu. Selagi ada, sayangin dia, bercium dia, peluk dia, cerita ke dia. Jangan sampai dulu tuh kayak ngerasain gue gitu, yang dari orang tua tuh susah banget dah. Tapi jujur banyak orang salut sama Zeren. Di sisi lain tuh Zeren itu kuatnya mentalnya. Banyak teman-teman penjara yang keluarga broken home, dia putus sekolah, dia nggak ada semangat bangkit lagi, orang tua satu-satunya, udah gitu banyak yang iklan. Ada juga yang tatoan, tindikan, segala macam, itu banyak banget. Cuman banyak orang salut sama Zeren gitu. Zeren bisa di zona yang sampai sekarang ini sekuat ini, itu hebat banget, banyak apresiasi kan. Karena banyak teman-teman banyak orang yang tatoan, keluar sekolah segala macam. Dan di situ berpikir lo nggak ada pemikiran buat kedepannya, apa sih yang dicari gitu kan. Cuma melampiaskan permasalahan itu bukan solusi dan bukan jalan
jalan terbaik gitu kan. Jalan terbaiknya, maaf ya, lu mesti sekolah, lu bangkit, lu buktiin ke depannya. Kalau misalkan memang faktor ekonomi ataupun apa, lu bisa, dan lu masih sehat, masih berbugar, lu sampai sekolah sampai kerja juga ada, carilah gitu lah, entah lu dagang atau apa. Jujur pacaran dulu waktu masih sekolah, masih zamannya mondok gitu kan. Lu kan pernah mondok juga? Oh, pernah mondok. Jadi dulu sampai mondok itu jujur, uang gedung sekolah sama uang gedung pesantren nggak sama sekali dibayarin orang tua. Itu dari hasil ngajar hadroh, terus ikut ngajian kemana-mana segala macam. Dulu masih di Lampung tuh seperti itu, dapat uang CCB dikumpulin. Ya udah, akhirnya sampai sekarang kok gitu. Cuman orang tua masih membantu kayak uang pangkal sekolah, uang bulanan nggak ada. Kayak mau ujian terus dibantu mas sekolah sama orang tua. Kalau uang makan sehari-hari nggak ada sama sekali tuh. Murni gaji pacaran sendiri, dan ya udah jalanin aja. Makanya ketika orang tua meninggal, nyokap meninggal, sedikit pun nggak ada rasa apa ya. Dan di kalimat terakhir itu malah minta maaf, dan apa ya, kayak nggak enak, karena orang tua meninggal, dia sakit parah dan nggak ada penyakitnya itu. Ya mungkin mau udah jalannya Tuhan udah memberikan jalan seperti itu ya kan. Banyak cebokin, mandiin, beliau berak di celana sampai kencing di celana pun, banyak lagi makan beliau berak, jalan cebokin segala macam. Sampai dibilang ini, bang lu nggak malu, mama lu nyebokin mama, sampai diminta maaf, bang maaf ya lagi makan gitu. Banyak orang cuma ngomong, mah dulu mama lagi makan, abang masih bayi, mama cebokin, abang nangis, mama langsung netein. Sekarang balikannya mah nggak ada rasa malu, nggak ada rasa kecewa, dan nggak ada rasa apa namanya di dalam hati nih, sialan gue berat banget orang tua gini, nggak ada sama sekali. Billahi ta'ala emang benar-benar ikhlas. Akhirnya pas ketika orang tua meninggal, nggak ada nama air mata nangis kecuali pas di liang kubur, habis diazanin baru situ netes air mata. Habis kubur udah dikubur dikuruk, baru situ nangis. Karena apa nangisnya? Ini pertemuan pertama dan terakhir yang harus dijalani, dan aku masih ada masa depan ke depan. Dan itu benar-benar terpuruk banget, dan sampai sekarang pun masih, ya kalau mau di flashback sih percuma kalau kita nangis mengingat orang masa lalu. Kalau kita nangis itu percuma, nggak bakal bisa untuk kita hadirkan di masa depan. Pokoknya pesan nih buat yang nonton YouTube-nya siapa? GPM Production. Ya pokoknya pesan nih buat lo, mau malu kayak gimana, mau malu maaf nih, mau malu jablay, mau malu brengsek banget, mau malu nggak bener, ya kasarnya gitu, mau malu nggak bener buat lo, tapi lo nggak boleh nyakitin hati orang tua. Lo harus bisa buat orang tua lo, dan orang tua lo tuh itu pasti punya harapan gitu. Terus ya terus dia iri sama gua dalam hal tuh. Dia bilang ke gua, katanya ya gua iri sama lo, katanya buat waktu main aja tuh susah, katanya dicariin gua sama orang tua gua dulu, katanya gitu. Katanya dia mau main dibatesin, mau pergi harus izin dulu. Padahal orang yang kayak gitu tuh bego. Kenapa gue bisa bilang bego? Karena ya logika aja lah, ya kan. Gue nih yang anak broken home nih, pengen banget tuh main, kayak gue pengen dicariin, terus gue namanya gue diteleponin kalau nggak pulang, kayak jalan kemana pulang sini, ya kan. Bahkan nih tahu nggak sih bang, gue kagak pernah loh ngerasain tuh yang namanya masakan orang tua gue lagi sekarang. Karena orang tua gue kan sendiri ya,
dia kerja terus tuh, kerja terus sampai gimana ya, kalau yang buka sama anak sih enggak, cuma kayak gue tuh pengen waktu gue tuh ngabisin satu waktu itulah istilahnya, satu waktu itu sama mal gue gitu, kayak gue pengen bersenang-senang sama dia, gue pengen sedih deh. Ya sekarang gini aja, posisi baiknya mungkin kemungkinan orang tua kita itu ada kesibukan lain, dan ya mungkin ada apa ya, problem sendiri yang nggak harus diucapkan ke depan anaknya, karena di sisi lain juga banyak orang pernah merasakan jadi orang tua walaupun cuman hanya beberapa bulan aja gitu kan. Kita punya, setiap manusia itu pasti punya masalah dan punya keinginan sendiri yang nggak tercapai. Jadi nggak, misalnya gini contoh, kita kan nggak tahu ya perasaan dari manusia sama manusia lain itu kayak gimana, maupun itu orang tua kita sendiri ataupun orang lain gitu lah. Mungkin orang tua kita, tadi Jiren bilang kan, gue pengen ngerasain orang tua gue tuh kayak peduli sama gue, care sama gue, pengen ngerasain masak segala macam. Sekarang kalau misalkan andai kata orang tua kita bisa masakin Jiren, ngurusin Jiren segala macam halnya, tapi ekonomi terbengkalai, itu yang harus dipikirkan lagi ya, karena ya maaf, mungkin orang tua kita lagi sendiri nih, lagi single parent misalkan, lagi sendirinya kerja sendiri, ngurusin anak sendiri, masak sendiri segala macam, itu udah benar-benar dahsyatnya kita ampun gitu kan. Karena apa ya, yang tadinya seorang wanita itu benar-benar ekstra kuat banget kalau buat gue pribadi. Karena kenapa, laki-laki aja wajar lah kalau laki-laki pulang kerja pulang kerja capek segala macam, itu udah hal wajar. Cuman kalau bisa ngurangin beban di seorang wanita, karena orang wanita itu dia di rumah ngurusin anak, masak segala macam halnya, belum pemikiran ekonomi dibagi-bagi, itu banyak banget pemikiran kita gitu kan. Makanya mungkin orang tua Zeren tuh ada pikiran yang kurang, yang nggak bisa disampaikan ke Zeren gitu. Kayak misalkan maaf ya, misalkan gue pengen ngebahagiain anak gue cuma bingung caranya seperti apa. Gue pengen pengen cita-cita anak gue tercapai, gimana caranya nih, sedangkan gue ngurus sendiri, gue nyari duit sendiri, gue segala macam sendiri halnya. Anak gue bukannya nggak boleh tahu tentang apapun yang terjadi tentang gue. Itu ada di sebagian orang tua yang seperti itu. Jadi untuk menyikapi tentang hal Zeren ini, bersikap positif aja. Gak apa-apa deh orang tua gue kayak gimana halnya, nanti suatu saat orang tua gue bakal ngebongkar. Nggak orang tua gue yang ngebongkar. Misal orang tua gue nggak bisa ngebongkar tentang semuanya, mungkin orang lain atau keluarga lain atau keluarganya atau siapa nanti bakal terbongkar. Kayak contoh Bajarat. Orang tua Bajarat taunya Bajarat tuh orang tua Bajarat tuh maaf yang dulu bilang serakah, yang inilah yang itulah, padahalnya enggak. Karena kenapa, kita yang bakal tahu sendiri gitu kan. Makanya jangan pernah mendengar omongan orang itu dari si A ngomong gini, si B ngomong gini, si C ngomong kayak gini. Kalau kita diklopin semua, kita ambil semua rangkuman omongan itu, udah buyar. Dalam arti apa? Lu gak ada masa depan lu gak ada mindset kehidupan lu, karena di kehidupan lu cuma ada omongan orang, lu anggap, lu sharing, lu telan baik-baik. Jadi banyak orang tuh apa ya, oh gue dengar dari si A nih orangnya begini-begini, lu gak ada teguh pendirian gitu. Jadi kalau bisa dalam diri Zeren tanemin positif. Orang tua kita kayak gimana, kalau misalkan kita, hal pertama nih, kita menganggap positif orang tua kita kerjanya enak, mungkin orang tua gue cuekin gue tuh karena banyak pikiran, ada kerjaan segala macam halnya. Nanti suatu saat bakal terbiasa. Misalkan ada teman Zeren lagi ada permasalahan, ada problem, cerita ke Zeren bla 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 bla. Nanti di sisi lain Zeren bisa menganggap positif, oh mungkin ini anak nih lagi butuh sandaran. Nah, anak nih pernah sebelum lo cerita kayak gini, gue udah pernah ngalamin duluan. Jadi gitu. Jadi kayak semacam kayak apa ya?
kayak tempat tukar pikiran gitu. Jadi jangan pernah menganggap menganggap seseorang itu kita berpikir ke seseorang itu kayak sebelah mata aja, jangan. Kita berpikir positif, oh mungkin dia begini. Nanti satu saat juga bakal akan kembali lagi ke kita. Gimana caranya ubah dari hidupan kita? Dari kita main, kita kebanyakan nongkrong, teman-teman pada ngumpul. Biasain lah itu kehidupan kita dari pola kehidupan yang nggak sehat menjadi pola hidup sehat. Gitu. Apapun orang tua kita yang ucap, misalkan jangan lu begini, lakuin, jangan pernah ada kata ngebantah dan halnya itu. Jadi dulu pacaran nggak pernah yang namanya ngelawan orang tua, ngebantah orang tua nggak pernah. Orang tua bilang, bang lu kerja nyari duit, bang tanggal 22 bisa nggak nyari duit 600.000? Pacaran cuma jawab, doain lah. Senjata yang paling ampuh cuma orang tua. Jujur, bukannya benar katanya Haji Omai Rama dalam lagunya itu dibilang kan bukannya gunung tempat kau meminta, bukan yang dukun tuh kan, bukanlah dukun tempat kau meminta. Nah, orang tua bener-bener aku Banjarra lomba pidato pertama kali ceramah di Universitas Raden Iyayan Raden Intan Lampung. Itu nggak bisa ceramah dan itu benar-benar nggak tahu, belum bisa ceramah sama sekali. Waktu itu masih pakai BBM, dari Messenger ke BBM mama. Mohon doa restunya, doain abang pengen lomba, semoga juara 1 IAIN Lampung. Jawaban orang tua apa? Amin. Banjarra cuma gini, najis deh, anaknya minta doa aja cuma bahasa amin. Ada semangat nih, bang semangat ya, begini buat ngebangkit gairah, cuman bahas amin dong, AMIN, amin. Di situ Banjarra, aduh orang tua gue kayak nggak ngedukung deh. Tapi guru Banjarra punya guru itu semua support banget. Cakra lo mesti bisa ngalahin satu orang temen. Mungkin beliau nonton di YouTube Banjarra ini. Namanya Junanda. Itu orang paling ceramah, paling bener-bener banget. Masya Allah banget beliau tuh. Kalah dengan doa omongan Mama Banjarra. Cuma ngomong amin dong, bener. Demi Allah juara 1 di IAIN Raden Lampung. Dan itu kaget. Yakin gue juara 1. Guru-guru SMA di tempat Banjarra benci sama Banjarra karena banyak bolosnya, banyak bohongnya, banyak sakitnya, banyak dramanya, banyak yang benci. Cuman guru Banjarra 1, guru bahasa Indonesia, yakni Bu Susi. Mungkin terima kasih buat Bu Susi yang udah nonton channel Banjarra, mau beliau nonton atau enggak. Banjarra mengapresiasi kepada Bu Susi. Itu makasih banget, itu beliau bener-bener Masya Allah banget. Cakra kamu bisa, kamu buktiin semuanya gitu. Dan akhirnya benar-benar juara 1, kaget gitu kan. Bener Banjarra akhirnya pulang dari sini, pulang ke pondok. Bang, kita izin sama kiainya, bang minta izin pulang sebentar, mau silaturahmi sama orang tua. Diizinin hari itu juga. Banjarra cium kaki orang tua, itu pertama kali kaki mama. Mama kasih mah juara 1, dapat 1,5 juta, duit dikasih ke mama langsung. Nggak sama sekali Banjarra minta, cuma mama ngasih duit 300.000 nih buat pegangan pondok. Tuh bayangin, itu pertama kali. Makanya jangan pernah yang nyepelein doa orang tua, karena orang tua itu benar-benar manjur doanya. Dan satu hal lagi untuk kalian siapapun ya, orang tua di luar sana, jangan pernah mengucapkan kata-kata yang nggak pantas untuk anak, karena omongan itu ada doa. Kalau Zen gimana? Ya kalau gue sih gini bang, gue sebenarnya punya impian sih bisa nanti ya, gimana ya, bisa nanti gue berkeluarga, gue punya impian, gue pengen tuh keluarga gue tuh bahagia gitu. Makanya tuh gue pengen benar-benar jadi orang yang dewasa banget lah intinya. Gue udah ngebayangin sih dari sekarang tuh, contohnya kayak nanti gue kalau misalnya udah nikah ya kan,
gue pengen tuh anak istri gue bahagia banget gitu sama gue pengen dia yakin banget gitu sama gue, dan gue juga pengen tuh bikin kedua orang tuanya dia tuh bangga gitu sama gue. Intinya tuh gue apa ya, intinya gue pengen bangun keluarga tuh yang bisa saling mengerti lah, yang sama-sama ngerti dan paham, yang selalu nemanin dari nol sampai 100% atau sampai gua meninggal nanti dia temenin ya kan. Intinya gua pengen banget tuh keluarga kayak gitu. Oh iya Zeren, tadi Zeren bilang tentang kenakalan remaja. Iya. Di part kenakalan remaja, pernah nggak sih pas kenakalan remaja itu lagi masa-masa tawuran, keciduk polisi ataupun atau gimana gitu? Kalau dulu ya, gue tuh tawuran ya, gue tawuran udah gimana ya? Jujur gue tuh main di kampung halaman tuh tawuran tuh nggak pakai sajam, maksudnya tuh bagian gue tuh nggak pernah pakai sajam, jadi tangan kosong gitu. Tapi ngeliat kondisi musuhnya juga, kalau musuhnya pakai sajam ya kita lari lah, kan kita ini kan bukan manusia kebal, kita ini kan makhluk ciptaan Allah, jadi kita kan bisa mati kapan aja karena kita diturunin sama Allah, diangkat sama Allah. Jadi yang namanya kematian ya diaturin sama Allah, nggak ada manusia kebal. Selain apa namanya, selain kayak tawuran, ada lagi nggak sih kenakalan yang pernah Zeren lakuin gitu? Kalau mabuk ya, Selain mabuk, selain mabuk sih nggak ada, paling cuma ngerokok. cuma gitu doang. Ya. Ya, itu masih wajar sih ibaratnya. Kenakalan remaja yang nggak terlalu melampaui batas. Dibilang wajar sih enggak, cuma ya memang salah, cuman ya itulah remaja ya, banyak kan kayak gitu. Ini gimana, dibilang salah ya nggak salah, dibilang salah, dibilang bener Nggak, tapi nggak benar, gimana gitu ya. Ya itulah masa-masa fase dimana remaja itu seperti itu. Kalau bisa sih cari temen yang baik dunia akhirat. Banyak punya cerita. Ada teman Banjarra, dia udah meninggal, namanya Husni Mubarok. Beliau sempat bilang gini, Kak, lo mau nggak berteman sama gue gak cuma di dunia doang, tapi gue pengen lo temenin gue sampai di akhirat. Di situ Banjarra mikir, itu pas kejadian kelas 2 SMA. Banjarra bilang, 2 SMA apa? Kelas 2 apa kelas 1 gitu? Kalau nggak salah kelas 2. Banjarra bilang, Bos lu ngomong ngaco banget. Ya kita berteman, kita main hardrock bareng, kita ngajar hardrock dari nol, dari Pringsewu itu belum ada hardrock. Dulu Pringsewu belum ada hardrock, cuma di Pesawaran doang. Pesawaran, Gading Rejo itu udah ada. Tapi di daerah Pringsewu itu mayoritas belum ada hardrock. Itu di 2011 belum ada hardrock sama sekali. Ya mungkin ada, tapi belum begitu marak lah kayak sekarang. Tuh di situ Banjarra bilang, lu kayak ngomong kayak gini ngelantur banget. Terus terakhir beliau sebelum meninggal dunia masih ada WhatsApp itu di 2018 atau 2017 sempet teleponan malam maghrib, itu teleponan Banjarra, bahkan di sana kebanyakan mayoritas pakai Jawa. Nelpon, Bos lagi di mana? Lagi maulid nih, di sini. Jam 10 nelpon lagi, Kak udah habis maulid, bla bla bla, Banjarra di Jakarta, dia di Lampung. Posisinya habis teleponan mati, itu dia minum air, gelas pecah, tidur gini. Orang-orang itu adanya sesokin kayak ini orang ngeprank apa gimana kiranya ternyata emang udah meninggal dunia. Nah jadi situ amat yang Banjarra keselin gak bisa datang ke makaman yang beliau terakhir, dan itu beliau dikuburin banyak para habaib ulama setempat yang benar-benar apa ya, masya Allah banget. Sampai Habib Umar, aduh lupa Banjarra,
yang di Bandar Lampung itu datang, sampai datang makamin dan nguburin pas banget dia yang di depan kepalanya tuh FC Husni Mubarak itu masya Allah banget. Dan dia baru banget dilantik sebagai ketua FPI di Prinseu Lampung. Masya Allah itu orang. Makanya di situ kalau dibilang kangen kan kadang sempat nangis sendiri gitu. Sempat nangis sendiri kasarnya tidak. Lu ngapa meninggal duluan sih? Gue pengen cerita sama lu, gue pengen masih banyak pengen cerita sama lu, gue pengen deket sama lu, gue pengen sharing sama lu, bercanda bareng sama dia. Satu hal Zeran, ketika dia kangen sama Banjaran, dia ngechat, kenapa Hus? Kangen? Kapan main? Kalau waktu masih di Lampung, gimana di rumah? Kangen? OTW ke rumah? Bentar langsung naik motor, ada di rumah langsung. Banjaran kira cuman kayak ngomong, halo cuma basa-basi dong lo, kangen cuma ngomong gini. Ternyata bener-bener OTW datang dan itu kangennya ya. Hah? Ya saking kangennya. Iya, dan itu Banjaran tanamin dari sekarang apa ya? Ketika lo punya janji dan ketika lo pengen main sama seseorang, hari itu juga lo tepatin. Jangan bukan janji doang, lo ada janji sama keluarga, saudara, lo tepatin. Ada 2 janji, lo tepatin. Lo datang pertama, jangan sampai lo menghabiskan waktu yang pertama. Kalau lo punya janji kedua, janji yang sore, jangan pernah lo menjanjikan. Ini dari beliau almarhum. Misal pagi lo janji dari jam 7 sampai jam 11, jam 12 sampai jam 3 itu istirahat. Nah, entar lo jam 4 hampir maghrib atau mampir malam itu nggak apa-apa. Yang penting sehari itu minimal 2 janji lo tepatin. Kalau misalkan lo punya janji sama orang, tuh. Dari ini saya ada memotivasi dari almarhum. Beliau bilang gini, ketika kita melangkah kaki pertama, jangan lupa melangkah kaki kedua. Dan ketika kita udah melangkah kaki kedua, jangan lupa sama melangkah kaki yang pertama. Artinya apa? Ketika kita mau melangkah ke masa depan, kita jeglong nih, kita jatuh. Jangan lupa kita bangkit dengan kaki yang kedua. Tapi kalau kita udah bangkit dari masa lalu kita, jangan lupa sama yang masa lalu. Belajar dari masa lalu, itu omongan beliau. Makanya itu benar-benar yang dibilang teman dunia akhirat, ya itulah, cari teman dunia akhirat yang bisa menambah wawasan kita. Gak apa-apa itu orang masa lalunya jelek, masa lalunya gimana, semua orang punya masa lalu bro. Kasarnya ngomong seperti itu. Jadi jangan pernah masa lalu lah. Nah, kayak hidup lo udah bener aja. Kalau hidup lo bener, bukan di dunia, hidup paling bener tuh di akhirat, di surga. Kalau gue sih ya, kalau misalkan gimana ya, kalau misalkan dijelekin sama orang nih, ya kan, kalau misalnya dijelekin sama orang, ya gue bilang, lu emang kasih makan gue, emang lu ngurusin gue, lu mikirin gue, emang gue butuh dipikirin sama lu? Gak ada, ya kan? Oke, Bang Cakra, gue ambil kesimpulan dari abang tadi nih ya kan. Nah, kesimpulannya tuh teman itu bisa bawa dampak, dan teman itu bisa berpengaruh. Jadi di podcast Kenakalan Remaja ini, lo tuh maksudnya tuh yang nonton harus pintar milih-milih teman di mungkin di tahun depan nantinya tuh remaja-remaja bakalan lebih parah atau baik, I don't know. Kita juga kagak ada yang tahu kedepannya bakal kayak gimana ya kan. Cuma pada dasar dan intinya nih, kalian semua harus nyari teman yang benar, yang baik, dan yang selalu ada buat kalian. Jangan yang kalian punya uang, dia datang dan kalian terjatuh tidak punya uang, dia pergi, dia ninggalin. Jangan sampai kalian nemuin teman kayak gitu. Oh iya, ada satu lagi nih. Teman itu kan hobi menghasut, ya kan. Kayak dia tuh suka ngajak kita buat gak bener atau yang bener, ya kan. Namanya juga teman, ya kan. Pasti dalam pikiran kita nih, ya kan, dalam pikiran kita
pasti mikirnya kayak oh iya teman gue udah gue ikut aja gitu. Jadi itu jangan, itu bodoh. Jadi kalian yang nonton nih, kalian harus bisa, maksudnya tuh harus ngerti dan paham dari ajakan dia nih. Kan ada juga tuh kayak temen suka ngebohong gak sih, kayak dia tuh bilangnya kayak ayo kita sholat, ayo kita ngaji, nanti pas jalan ke musola nih ya kan baru di tengahan jalan nih nanti dia ngajak main PS yuk. Pasti pernah lo masih kecil kayak gitu ya kan. Intinya apa yang dilakuin gak bener tuh sama temen kamu jangan ditiru, dan yang benernya itu baru kalian tiru, kalian terapin di dalam diri kalian. Kalaupun temen kamu nih ngasih lagi nih ya kan, misalnya ini nanti gue kasih ginian lah, gue kasih uang lah, makanan lah segala macam, itu jangan mau ya. Karena gini, lo tuh dibesarin sama orang tua, dirawat sama orang tua ya kan, masa lu matinya di tangan temen sih? Istilah kasarnya tuh kayak ya masa lu nurutnya sama temen sih? Kalau lu nurutnya sama temen tuh bego namanya. Intinya lu jangan sampai milih, jangan sampai salah pilih temen, oke? Mungkin hanya ini video malam hari ini. Jangan lupa datang ya di Bingsu nih, bagus banget guys. Di Bingsu di daerah Tebet ya, harganya juga harmonis, nggak bakal bikin budget tipis, oke? Intinya nggak bakalan bikin lo susah. Oke guys, mungkin hanya ini video kali ini ya, walaupun kita gabut-gabut aja. Next time kita bakal buat lagi keseruan, canda tawa dan cerita untuk kesah kita di JPM Production. Kemarin Non udah ngomong kalau JPM Production bukan nggak bakalan, tetap masih ada misteri, tetap ada horor, dan kita pengen ngerasain apa? Pengen kayak misalkan menjelajahi dunia malam itu seperti apa? Oke, bagaimana ceritanya nanti? Tapi JPM Production itu jejak petualang malam. Jadi di JPM Production itu nanti nggak cuma jejak apa? Petualang malam aja. Ya, jadi nanti bakal ditambah seru-serunya kayak semacam podcast. Mungkin nanti bakal bisa konten prank selanjutnya, apa gimana ya kan. Intinya tonton terus, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Bye bye.